ngajarin Tuhan kamu siapa, itu saya bilang tidak perlu dijawab. Oh, Iya. ada jawaban. Iya, Pingsan Kak. itu kalau di sekolah. Berhenti sekolah dia dicengin terus tiap hari di sekolah. Enggak, tapi anak saya tinggal di Duma ya Pak ya. Jadi Oh, gitu. anak saya tuh SD tidak ada guru agama Kristennya. Nggak ada guru agama Kristen. Jadi anak saya itu belajar agama Islam, dia sendiri Islam di kelasnya. Dia tuh kelas 1, terus dia tuh pernah pulang nangis ke rumah, dia nangis. Mah, tadi belajar karena belajar agama itu guru agamanya bilang yang Kristen kalau mau keluar silahkan, kalau mau di dalam nggak apa-apa. Anak saya memilih di dalam karena dia bilang kalau saya keluar nggak ada teman main, jadi aku di dalam aja ikut belajar gitu. Terus dia pernah suatu kali pulang ke rumah, terus dia bilang dia nangis, Mah, tadi di sekolah itu lagi agama nih, PAI, kalau di sini sebut PAI ya. Tadi kami PAI, Oh, pendidikan Pak Iya, agama bukan Islam. Alek. Sorry saya, Pak Iya. Kirain PAI. Alek. Iya, PAI, PAI pendidikan agama PAI. Islam. Tadi kami PAI katanya. Aku gurunya itu, ibu itu bilang kalau Allah itu satu. Jadi Tuhan kita Salah cuma lagi tuh Allah itu satu. Tuhan itu satu. Enggak. Anak saya bilang seperti itu kan dia ikut agama Islam kan? Karena anak saya nggak ada guru agama Kristennya di sekolahnya Pak. Oh. Iya. Jadi Allah itu satu. Seperti Lama-lama itu. anak ibu nanti bisa jadi ustad. Nanti diceramai ibu-ibu menjadi mualaf nanti kalau anak ibu diceramai. Kalau bapak ngomong seperti itu aku nggak masalah sih. Yang penting dia berkelakuan baik. Mau dia Buddha, mau dia Hindu, yang penting dia menunjukkan ada Tuhan di dirinya. Seperti itu kalau saya Pak ya, maaf ya. Jadi dia nangis, dia bilang terus teman-temanku lihat aku jadi malu. Jadi ketika berdoa mereka bikin tangannya kayak seperti orang Muslim berdoa ya. Kalau kami kan lipat tangan tuh. Jadi aku nggak berani bikin, karena kami Katolik ya Pak ya. Jadi aku nggak berani bikin tanda salib. Aku cuma melipat tanganku saja karena aku malu, dia bilang seperti itu. Terus aku bilang sama anakku, nggak apa-apa, bikin tanda salib aja. Itu kan teman saudara-saudaramu juga. Dan sampai sekarang dia berteman dengan teman-teman Islam, dan saya membelikan buku tulis kalau mereka belajar agama Islam, anak saya belajar agama Islam juga. Jadi mereka belajar menulis, belajar kalau dalam masuk Islam itu harus mengucapkan kalimat syahadat, apa segala macam itu dia tulis, dia ada buku agamanya, dan ujian agama itu anak saya ikut. Saya nggak masalah. Bukan itu maksud saya, Bu. Ya, Kalau yang anak kecil, tadi, Bu, anak kecil Muslim ibu tanya. iya. Anak-anak siapa nama Tuhanmu yang kau sembah? Anak-anak kecil langsung bilang Allah Subhanahu Wa Taala. Coba aja tes. Tapi Iya. kalau anak-anak Kristen ditanya siapa nama Tuhanmu, ya nggak dijelasin oleh pendeta, bingung, kasihan dia. Itu maksudnya. Kalau di gereja, kalau misal di gereja ya Bang ya, karena saya kan ke gereja ya. Kalau di gereja tuh di sekolah minggu itu kan ada sekolah minggu. Biasanya kita kalau ke gereja itu ada ruangan khusus untuk anak-anaknya. Jadi ada guru sekolah minggunya khusus, bukan pendeta, tapi guru sekolah minggu. Jadi pendeta itu untuk orang tuanya, orang-orang udah dewasa seperti itu. Mereka biasa dipisah. Jadi kalau saya lihat ya, karena suka mendampingi anak saya sekolah minggu juga, guru-gurunya itu mengajarnya itu Tuhan kita ya Tuhan Yesus seperti itu. Yang saya lihat ya, saya nggak ngerti kalau di tempat lain, tapi saya rasa semua gereja kayak gitu sih kalau mengajarkan anak-anak. Kalau untuk menjelaskan Tritunggal itu biasanya itu kan ada itu kalau orang Katolik itu krisma atau menerima komunitas itu anak-anak SMA, SMP ke SMA itu remaja mengarah ke agak dewasa gitu. Disitulah ke mereka itu mulai dijelaskan Udah, apa itu jangan terlalu panjang, Bu. Kalau dijawab misalnya nih Ibu nih sama anak Ibu, oh Tuhan kita Yesus, nah, oh berarti Tuhan kita anak Maria ya Bu. Nah, gimana itu? Jawabnya lagi tuh. Iya betul. Oh Tuhan kita anak orang ya Bu. Iya betul. Kok Tuhan orang Bu? Kan gitu anak Alek. Iya, karena kalau untuk anak kecil, kok anak saya masih kecil ya, belum ya. Jadi kalau dia nanti sudah SMP menanyakan itu ya. Kok Terus nanya lagi, bapaknya Yesus bukan Tuhan Bu? iya, betul, iya. Bapaknya Yesus itu Tuhan. Saya kan bilang Ya, seperti itu. bapaknya Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan Bu? 2. Tetap satu dong. Ya Bapak Yesus Bu. Kalau saya 2 itu. menjelaskan iya. Bingung Bu, udahlah kembali ke Islam aja dah. Ibu Kita mah. kan kita kan edukasi nih Bang, nggak ada Ya sesuatu. ya, lanjut dulu teman-teman yang lain. Iya. Jangan maksudnya ya jangan dipaksakan untuk mengimani yang seperti itu gitu maksud saya Bang ya.
kan edukasi tadi Bapak nanya saya gimana mengajari anaknya. Saya kasih tahu beginilah cara saya mengajari anak saya seperti itu. Nggak ada Iya Bu, maksud apa. Maaf ya Bang kalau menyinggung, maaf ya. maksudnya Bang Handi ini kan nanti anaknya tanya Bu, Tuhan kita berapa? Yang sampai Ibu bertanya ada bapak, ada anak, ada roh, kan tiga maksudnya nanti itu jawabannya Ibu gitu loh. Kalau ada anak, kalau misalnya anak saya nanyakan saya Tuhan kita ada berapa, saya pasti jawab satu. Dia bilang nanti siapa bapak Bu? Bilang Tuhan. Siapa anak? Tuhan. Siapa Roh Kudus? Tuhan Kalau juga. saya sekarang ya, kalau saya sekarang ke anak saya, misalnya ditanya nih, belum pernah tanya sih anak saya, tapi kalaupun misalnya anak saya nanya nih, dia kan masih kelas 2 SD, nanya ke saya misalnya, Mbak, Tuhan kita ada berapa sih? Ada satu. Kok Yesus anaknya? Iya, anaknya. Terus ada bapaknya lagi. Berarti Tuhan kita ada tiga dong. Mungkin saya akan kasih tahu ke anak saya bahwa saya manusia itu ada daging, ada jiwa, ada roh. Seperti itu. Mungkin aku akan mengatakannya seperti itu. Dan dia mengerti, oh tiga dalam satu kesatuan. Tapi nanti setelah dia remaja menuju ke dewasa, itu sudah ada yang misalnya kayak saya Katolik ya, suster atau pastor yang akan menjelaskan ke dia lebih dalam lagi. Tapi untuk anak-anaknya, mungkin saya akan menyampaikan seperti itu. Kamu satu nggak? Tapi kalau anaknya sudah ini Bu, pintar-pintar, agak gede-gede, karena kan Ibu bilang bapak dan anak adalah satu kesatuan kan? Iya. Oh, nanti kalau nanya pintar, lari ke penyaliban dia. Maksudnya gimana ya Bang? Maaf. Iya, nanti dibilang bapak dan anak itu yang disalib ya Bu. Ibu jawabnya apa? Yang disalib itu dagingnya, manusianya. Kalau anak kecil yang nanya ya, kalau anak saya yang nanya ya, ya badannya. Berarti anak dan bapak tidak satu dong Bu. Kan Rohnya Ibu kan sudah enggak. bilang. Bingung kan Bu? Pasti bingung anaknya. Enggak bingung sih, tapi rohnya kan enggak disalib. Misalnya orang pukul kamu tuh, dia mukul kamu berdarah, dagingmu sakit, Iya, tapi tapi Ibu kan sudah bilang sama anaknya waktu itu, bilang bapak dan anak dan Roh Kudus adalah satu. Kan? iya. Satu kesatuan. Terus dari ke penyaliban, berarti bapak dan roh dan anak itu disalib juga Bu, mati juga dong. Tapi kan tadi kalau untuk anak saya akan jelaskan bahwa yang disalibkan itu kan dagingnya sama aku ambil ke anakku sama kayak kamu. Kamu dipukul orang berdarah kan tangannya bukan rohnya. Yang sakit kan tangannya, badannya bukan rohnya. Tapi kalau kamu dicaci maki orang, kamu kan tersinggung. Dagingmu kan enggak. Bukan lari ke situ, bukan lari ke situ, lari ke satu kesatuannya ini Bu. Kan Iya. anak kan sudah bilang bapak dan anak dan roh itu satu kesatuan. Berarti Ya betul. kalau disalib itu Bu satu kesatuan dong, karena Ibu sudah bilang bapak dan roh dan anak itu satu kesatuan. Gimana itu? Ini kan untuk edukasi saya ke anak saya ya kan bapak yang menanyakan ya. Tadi saya nggak mau sampai ke sini, tapi karena bapak tadi menanyakan saya, jadi saya mencoba menjawab. Tuh. Gini mas, kalau misalnya anak saya menanyakan seperti itu kan saya di awal sudah menjelaskan kalau dia itu ada tiga, ada dagingnya, ada rohnya, ada jiwanya gitu. Jadi kalau yang disalibkan misalnya anakku digantung, aku gantung nih anakku, kan badanmu yang ku gantung, rohmu kan enggak gitu. Berarti Saya menjelaskan seperti itu. anak yang digantung ya Bu, anak yang digantung ini. Berarti Ya, enggak satu badannya, kesatuan dong. dagingnya, Kalau dagingnya. dagingnya berarti enggak satu Iya. kesatuan. Iya, dalam satu kesatuan. Daging, Berarti roh, tidak dalam jiwa. satu kesatuan dong kalau gitu. Iya, dalam satu kesatuan. Itu Enggak, gimana sih Bu ini? Berarti enggak dalam satu kesatuan dong kalau kayak gitu. mereka satu. Hah? Iya, mereka satu. Kalau mereka satu. Oke, kalau mereka satu berarti yang disalib itu satu kesatuan juga Bu kalau mereka satu. Iya, dagingnya dong. Rohnya kan nggak, gimana bisa kita menyelipkan roh. Berarti Tapi tidak satu maaf, kesatuan. tapi maaf ya Bang, ini kan tadi Abang nanya saya loh. Oke. Saya menjelaskan penjelasan saya, Itu gitu pertanyaannya Bang loh. Handi tadi itu. Jadi saya Karena jelaskan. nanya gimana anak Kan saya ibu, ini, Bu, kalau ambulan anak jadi. ibu nanya gimana kan gitu kata ibu. Maksudnya saya gini, nanti teman-teman yang saya Kristen ada yang dengar atau yang rekam nih di iniin, jadi dikira Biasa, Bu, itu aku nggak biasa. bilang aku nggak bilang Kristen kayak gitu gitu. Aku bilang aku sendiri ya Bang ya, maaf ya. Ya. Aku nggak bilang Kristen itu begini, imannya begini, bilang tiga roh daging, enggak. Aku bilang caraku mendidik anakku. Iya, supaya mereka paham, cara Ibu gitu. mengajari ceritanya kan awalnya kan anaknya sudah diajari bapak dan anak dan Roh Kudus itu adalah satu, betul Ya kan? betul. Langsung anaknya bilang, oh berarti bapak itu mati juga Bu digantung. Kan Betul?
rohnya enggak. Kalau kita mati kan daging kita yang mati, rohnya kan enggak. Saya bilang seperti itu ke anak saya. Anaknya bilang berarti tidak satu kesatuan dong Bu kalau kayak gitu. Sama dengan anak saya, Jung. Saya akan bilang sama dengan kamu dong. Roh dan dagingmu, kalau dagingmu mati, Itu rohmu kan tetap pertanyaannya, hidup. anak kecil biasanya nanya gini, Bu, Tuhan bisa mati nggak Bu? Anak kecil nanya, gimana jawabnya coba? Roh, kalau Tuhan itu kan roh ya nggak bisa mati dong. Tapi karena dia jadi daging tadi, jadi manusia kan jadi daging nih. Ya dagingnya harus mati dong. Dagingnya nggak, itu kan bukan bagian dari roh. Nggak ditanya, Yesus itu Tuhan ya Bu? Tuhan. Yang mati disalib Yesus. Tuhan mati Bu? Iya. Dagingnya, Oh dagingnya mati. iya sama kayak kita juga manusia. Aku kan bilang ke anakku ya, maaf ya bang, aku bilang ke anakku ya. Aku kan bilang ke anakku, dagingmu mati, tapi rohmu tidak. Gitu. Sama Terus, dengan Tuhan itu sendiri. Kalau begitu Yesus- daging, nanya lagi anak kecil, kalau gitu dagingnya Yesus bukan Tuhan Bu? Tuhan yang ada dalam dia, kayak kalau aku bilang ke anak, misalnya aku bilang sama kamu, anakku, aku kasih contoh nama anakku si Tuti. Tuti, aku bilang rohmu itu bukan Tuti, ya Tuti dong. Terus akal pikiranmu bukan Tuti, ya Tuti. Badanmu Tuti, ya Tuti, kan gitu. Saya bilang kayak gitu ke anakku. Berarti kalau gitu badannya Yesus juga Tuhan. Iya, mm-mm. Ya, kalau badannya Yesus Tuhan, Tuhan mati dong, karena badannya yang mati. Daging, kedagingan itu, rohnya kan enggak. Dagingnya Yesus juga Tuhan kan buat tadi. Iya, Jadi kalau Tuhan mati ya dagingnya mati ya Tuhan mati. enggak lah. Kayak kalau kita mati kan kita nggak mati, dagingnya aja, roh kita kan tetap ada. Kita kan Yesus rohnya kan, nggak mati. Kalau Yesus kita, itu, Yesus kan Iya. Tuhan Bu. ya betul. Sama Berarti dengan kita. yang mati Yesus, jadi Tuhan mati. Laki aku contohkan ke aku ya, aku nih Iya, ada iya. nih. Terus aku mati, rohku kan nggak mati, gitu loh. Tetap aku kan, Ya udah berarti Yesus tetap Yesus, Yesus Tuhan ya Tuhan mati udah. iya kedagingannya mati, tapi rohnya kan nggak, gitu loh. Dagingnya Yesus Tuhan atau bukan Bu? Ya dia Tuhan. Berarti Tuhan mati, dagingnya mati udah. Kan? Selesai. Lanjut. Gitu Bu, berarti Tuhan mati juga Bu, kan dagingnya juga Tuhan Bu. Gimana itu? Iya, dagingnya mati. Itu gini loh, jangan menanyakan saya kayak mendiskriminasi. Saya cuma Bukan mengajar. diskriminasi Bu, Enggak, kita ini, kan Mas. bertanya. Iya, maksudnya gini loh bang. Tadi kan abangnya nanya gimana kalau anakmu gini. Aku kan cuma menjelaskan. Jadi kalau saya jelaskan seperti itu, ya itu saya kenapa jadi ditertawakan gitu. Aku jadi kayak ngerasa kayak kenapa jadi begini Enggak, bukan gitu. Kan aku diketahui. cuma ditanya. Nanti bingung aja Bu gitu loh. Enggak. Jadi Ketawa, Bu. aku kan mengajarinya ke anakku seperti itu. Jadi Tuhan itu mati, ya mati. Enggak, kita ketawa tadi Dagingnya, nih, Bu. rohnya Kami tetap ketawa hidup. Saya ketawa Dan- tadi Bu, karena Ibu bilang dagingnya Yesus juga Tuhan. Berarti Iya, betul. berarti Tuhan juga mati kan? Ya dagingnya mati, berarti- rohnya kan tetap hidup. Kak, manusia Enggak, aja. dagingnya Yesus ini Tuhan Kak. Tuhan atau Iya. bukan? Tuhan Iya, berarti Tuhan mati dong. Gimana Ibu ini? Iya mati, dagingnya kan mati. Mati. Tapi kan pada hari ketiga kan dia bang, Enggak, dagingnya bang. gini Bu. Gini Bu. Pertanyaannya, dagingnya Yesus itu Tuhan bukan? Iya betul. Oh, berarti yang disalib itu dagingnya Yesus kan? Dagingnya Tuhan kan? Iya betul. Berarti mati dong dagingnya Tuhannya. Iya dagingnya. Hah? Iya, Berarti tapi Tuhannya mati dong kalau gitu. iya, yang membedakan daging, aku akan bilang ke anakku ya, yang membedakan dagingku dan dagingmu dan daging Yesus itu adalah dia tuh hari ketiga hidup lagi, bangkit gitu. Kita enggak, cuma roh kita. Kalau dia dagingnya hidup Enggak, lagi pertanyaannya ke situ, gitu. Bu. Ini kan pertanyaannya, dagingnya Yesus ini Tuhan atau manusia biasa gimana sih, Bu? Dagingnya Yesus ini Tuhan nggak? Bukan. Iya Tuhan lah. Mm-mm. Iya, Karena- itu aja kok. kenapa? Berarti Kenapa Tuhan saya? mati. Iya, kenapa saya Oke, bilang dia selesai. Tuhan? Iya, kenapa saya bilang dia Tuhan dan dia mati? Ya karena memang dia bangkit kan pada hari ketiga gitu. Kalau menurut saya ya, saya jangan di ini loh, jangan dipotong-potong. Aku kan cuma ditanya aja tadi. Jadi aku jawab begitulah, aku cara mengajari anakku seperti itu. Jadi aku nggak pernah mengajarkan ke anakku, oh Islam itu begini, enggak. Aku cuma mengajarkan ya agamaku aja. Mereka belajar agama Islam di sekolah. Intinya aja Bu, Tuhan mati kan? Itu aja kok yang. Iya, iya betul. Iya Tuhan.
kedagingan dari Yesus itu mati, tapi hari ketiga dia Iya. bangkit. Nah, seperti itu. Oke, Iya. berarti tetap Tuhan Membeda- mati ya. Iya, itu yang membedakan dagingku dengan daging Yesus itu, yang membedakan itu gitu. Kalau aku mati ya jadi busuk gitu. Kalau dia enggak, dia bangkit pada hari ketiga. Tapi rohnya tidak pernah mati, dia kan hidup terus. Gitu kalau aku mengajari ke anakku. Nanti setelah dia besar, Berarti Tuhan Ibu mantan mayat dong kalau gitu. kenapa Bang? Maaf. Mantan mayat. Maksudnya? Apa? Ya kan mantan mayat kan Tuhannya pernah mati nih. Uh-uh. Lalu bangkit di hari ketiga. Berarti mantan mayat kan tetap di situ mati. Ya kalau pemandangannya Bapak atau Abang seperti itu, saya nggak bisa melarang. Itu kan tergantung individu masing-masing ya. Oh, Personal. pemandangannya Ibu. Kalau menurut Pemandangannya saya Ibu. enggak. Oh, enggak berarti. Lanjut Bang Karena Andi. dia kan Tidak. dagingnya itu ya ada utuh, nggak ada hilang gitu. Tapi pernah mati kan? Iya, 3 hari. Oke. Ya berarti Tuhan pernah mati, oke? Selesai kalau begitu. Daging, jangan diklaim semua dong Bang. Kan aku tadi bilang dagingnya, Gini, rohnya kan gini, enggak. gini. Iya, iya, gini, Bu. Kan dagingnya Yesus Tuhan atau bukan? Kok diulang-ulang lagi, kan saya udah bilang iya. Ya kan, ya berarti Tuhan mati dong kalau begitu. Iya, Selesai. iya, Oke. dagingnya kan. Rohnya Kan enggak. dagingnya Yesus ini Tuhan juga, kan? Menurut Ibu. Berarti yang mati itu Tuhan juga, Bu. Iya, makanya dia pada hari ketiga dia bangkit itu kan karena dia Tuhan. Kalau Ya, saya enggak tidak Tuhan, pasti dia mengerti. saya tidak anu itu dengan hari ketiga ke hari keberapa. Yang penting kan dia sudah mati, pernah mati kan? Iya, Gitu kan? dagingnya tapi ya, dagingnya ya, bukan rohnya. Hah? Tapi iya kan Tuhan kan? Gini loh Bang, tadi sama kayak aku bilang sama anakku yang namanya Tuti itu, dagingnya si Tuti nggak iya, si Tuti mati nggak? Iyalah mati daging si Tuti. Tapi kan rohnya nggak gitu, kayak gitu aja sih kalau menurut aku Bang. Iya Tapi kan maaf ya, saya simpel aja loh tadi ini Bu. Saya simpel kan Anda bilang mengatakan dagingnya Yesus itu Tuhan, betul? ya, Berarti Yesus juga pernah mati dong. Mati juga dagingnya Yesus kan? mati. Tuhan, Tuhan mati dong kok gitu, ya kan? iya, heeh. Ya selesai. Kalau Tuhan pernah mati sudah. Anda mengakui bahwa Tuhan Anda pernah mati. Iya, tapi aku tidak pernah tidak mengakui kalau Tuhan itu nggak mati sih. Aku selalu bilang kalau Tuhan itu mati. Oke. Dagingnya mati, tapi rohnya enggak. Aku selalu bilang seperti itu. Nggak pernah saya bilang ke siapapun kalau Yesus itu nggak mati. Dia mati. Ya siapapun yang nanya ke saya, dia bilang ya dia mati. 3 hari mati dia memang. Iya makanya tadi Bang Handi bertanya, ini. Nanti kalau ditanya anaknya, berarti Tuhan pernah mati dong Bu. Nah, itu. Dagingnya, ya saya jawab ke anak saya dagingnya. Dagingnya kan juga Tuhan, gimana sih? Udahlah Bang, kayaknya kalau ini muter-muter terus nggak akan selesai Iya, nanti. iya Bang, makanya saya itu pakai ini ambulan oten itu biasa itu kalau ada ini pasien Terus yang kenapa ini saya jemput aja. orang Abang itu menyebut saudara-saudara Kristen itu jadi oten gitu? Kayaknya kayak Hah? kurang bagus loh Bang seperti itu Ya karena kan singkatan itu Bun. oh singkatannya kayak aku kira itu kayak ngejek gitu ternyata singkatan ya. Bukan, Nggak masa apa-apa sih. singkatan oten itu kan orang Kristen kan, betul nggak Bu? Oh, Gitu oh loh, bukan gitu. kan kita mengolok. Mungkin ini gitu. Gurunda sudah hadir nih. Sudah monitor kayaknya. Ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma? Mana nih? Bang Kama, Ya, Brandon dulu. eh, Udah dari tadi diam loh. ya, eh, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Nggak mungkin dia Sulastri. nungguin Gurunda. Bu Sulastri. Mungkin mau bertanya apakah Nggak ada lagi sih. Ya, semoga Ibu tercerahkan ya. Edukasi di sini tadi yang sudah dijelaskan. Jadi Ibu tadinya nggak tahu, jadi tahu. Nah, seperti itu.
Banyak edukasi yang saya dapat sekarang sih. Terima kasih ya, Ya, abang-abang semua. nanti coba Ibu beli yang TB2. Ibu yang TB2 untuk beli perbandingan gitu dari yang lama. Sama, itu keluarannya sama LAI juga, Bu. Yang Tapi 2023. untuk isinya sama ya, cuma penggantian istilah katanya aja ya. Ya, itu. Ada sebagian yang dirubah juga ada. Ada yang kata-kata yang ditambahkan atau dikurangin ada. Tapi nanti Ibu dapat ada buku kecilnya, buku panduannya. Oh gitu. Nanti saya coba ke itu deh, ke Edukit. Coba aku Iya. lihat. Oke, makasih ya abang-abang semua sudah menerima Ya, saya. sama-sama, Bu. Ya. Sebelum pergi ya Bu ya, berbagi nih. Saya nggak kemana-mana. Kalau di dalam ajaran Islam itu Bu, di Al-Quran, semua para nabi dimuliakan. Semua para nabi itu tidak ada yang difitnah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, termasuk Yesua Al-Masih, Isa Al-Masih, anaknya Maria. Kita umat Islam memuliakan dia. Tapi kalau ibu baca Bible dengan baik, ya, Nabi Lot dihinakan, difitnah, mensinahi kedua anaknya. Oh ya. Nabi Daud berzina. Nabi-nabi dinistakan, termasuk anaknya Maria, yang sebagai umat Islam kami mengimani dia sebagai nabi kami, Yesua Al-Masih, Isa Al-Masih itu sebagai orang yang mulia, orang soleh. Tapi datang Kristen mengatakan orang soleh ini, orang baik ini tidak dilindungi oleh Tuhannya, oleh Bapa yang di surga, dibiarkan, ditangkap, dipermalukan oleh tentara Romawi, kemudian dibuka bajunya, ditelanjangin, mikul salib, sampai di Bukit Golgota minum anggur asam, diikat tangannya, dipaku, ditombak lampunya, mati. Kami umat Islam tidak pernah akan percaya kalau yang dieksekusi mati itu adalah anaknya Maria. Tapi itu yang dieksekusi mati adalah orang fasik, pemakan suap, pengkhianat. Jadi iman Islam memuliakan para nabi. Kalau iman Kristen mengutuk anaknya Maria mati menebus dosa ibu. Itu perbedaannya antara Kristen dan Islam, antara Bible dan Al-Quran. Mudah-mudahan ibu bisa membandingkan kira-kira yang mana yang ibu pijak ke arah selanjutnya. Terima kasih. Sama Nabi Nuh itu iya aku ada baca sih itu. Cuma itu kan di sejarah orang Yahudi ada juga. Jadi kan itu nggak bisa dibilang nggak kejadian kan. Karena sejarahnya juga ada tertulis seperti itu kisahnya mereka. Terus kalau yang untuk Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa itu kan imannya orang Kristen. Terus kalau imannya saudara-saudaraku yang Muslim itu diganti dengan orang lain ya nggak jadi masalah sih. Itu tergantung iman masing-masing gitu. Ajaran para nabi ibu sebelumnya tidak ada ajaran para nabi itu ada manusia dijadikan tumbal menebus dosa. Ajaran begini sudah dikenal oleh tradisi-tradisi pagan Romawi, yaitu persembahan darah manusia, persembahan anak manusia kepada dewa yang biasa disebut dewa Molok. Tapi yang saya baca ya, maaf ya Bang kalau salah ya. Yang saya baca itu di Alkitab itu ketika Adam dan Hawa itu punya anak dua, ya saya lupa ya namanya siapa. Ada satu persembahannya tidak diterima, satu tidak diterima gitu kan. Mereka persembahkan binatang seperti itu. Nah, keturun-temurun sampai Ibrahim, sampai nabi-nabi selanjutnya kan bikin persembahan itu. Gitu. Bikin persembahan itu kepada Tuhan. Nah, bagi orang Kristen, umat Kristen itu setelah Yesus itu disalibkan itu yang menebus, makanya orang Kristen sekarang tidak ada lagi yang seperti itu gitu, yang mempersembahkan binatang atau apa seperti itu.
bukan karena di Roma atau apa enggak, memang dari Adam dan Hawa pun seperti itu kan, ada Iya yang paham Bu, paham. iya. Jadi Kristen ini Bu lebih menghormati nyawa binatang daripada nyawa manusia. Kalau kita ya lebih baik nyawa binatang dikorbankan, adalah memang petunjuk supaya berbagi daging, kemudian kita menikmati makan, daripada nyawa orang yang ditumbalkan. Kalau Kristen enggak, jangan darah hewan, harus darah manusia. Itu perbedaannya Bu, kira-kira gitu. Bagi teman saudaraku yang Muslim seperti itu ya penafsirannya, tapi kalau aku nggak bilang orang Kristen ya. Oh, ada suara apa itu? Aku takut salah nanti. Kalau aku pribadi sih menafsirkannya itu bahwasanya ya yang kita persembahkan misalnya kambing apa segala macam itu tuh sudah tidak apa-apanya dengan manusia tersebut tadi yang mau mengorbankan diri, bukan orang Kristen yang mengorbankan dia, tapi dia sendiri yang mengorbankan dirinya gitu. Kalau penafsiranku, kalau Nggak bisa, penafsiran Bu. orang lain berbeda kan. Kalau ibu menafsirkan gitu dia sendiri, bukankah dia, mohon maaf ya Bu ya, dia semalaman bersama muridnya ke Bukit Getsemani berdoa semalaman. Isi doanya, andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapak. Sangkin seriusnya berdoa untuk diselamatkan dari penyaliban, sampai Yesus seperti keringatnya sekeringat darah jatuh ke tanah. Berdoa semalaman untuk diselamatkan. Kemudian di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia seorang manusia yang soleh. Doanya selalu didengarkan agar diselamatkan dari maut. Jadi Yesua Masya itu doanya didengarkan. Jangankan disentuh oleh Romawi Bu, kakinya aja nggak pernah terantuk ke batu, nggak ada yang bisa menyentuh dia karena dilindungi oleh yang mengutus dia. Datang ajaran pagan mengganti namanya Yesua Masya menjadi Yesus supaya ajaran Romawi ini laku, ya jadilah ini barak. Jadi ya tinggal berakal aja sih. Kalau akal sehat, ibu pasti tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Pasti masuk akal tuh Bu. Boleh nggak membunuh orang tidak bersalah Bu? Oh itu tidak boleh dong. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak Bu? Yesus itu di Alkitab tidak ada dosa sih. Ya berarti tidak layak dia dibunuh Bu. Iya memang tidak layak. Nah artinya bukan dia yang dibunuh orang yang punya salah. Itu sederhana toh. Enggak lah, kalau maaf ya Bang. Enggak apa-apa Bu, silakan Bu. Jadi berdebat nih, tadi aku nggak ada bermaksud kayak gitu. Enggak, cuma edukasi aja, terserah Ibu. Saya nggak mau bantah kok. Kalau aku sih dia tidak berdosa, tetapi dia dihukum misalnya. Tapi orang berdosa kan nggak boleh dihukum. Tapi kenapa Yesus tidak berdosa tapi dihukum? Dia kan memberikan dirinya untuk dihukum. Kalau misalnya menurut aku kan, tadi menurut Abang seperti itu. Kalau menurut aku Tuhan itu akhirnya mengambil Yesus ini atau Isa ini terus mengganti dengan orang lain seperti itu ya Bang. Kalau di Al-Quran Isa 157 begitu. Dan yang disalib itu yang diserupakan. Ya terus Tuhan menyerupakan dia dengan orang lain, terus Yesus ini ke surga gitu. Diangkat hidup-hidup, masih sekarang diangkat kembali ke sisi Allah. Masih hidup, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Oke, diangkat ke surga terus diganti dengan orang lain. Bukankah itu sesuatu pembohongan ya bagi manusia? Mungkinkah Tuhan berbohong sama kita? Kan enggak. Justru itulah Allah Maha tahu, Maha bertindak. Tidak ada yang bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh Sang Pencipta itu karena Dia Maha tahu. Nah, itulah jawabannya. Jadi kalau kita pakai akal sehat, ya lebih baik menyelamatkan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu baru kata bijak Bu. Iya, tapi kan jawaban itu juga yang aku kasih ke Bapak, bahwasanya kita tidak bisa menginikan Tuhan gitu loh, mengambil kesimpulan tentang Tuhan itu harus begini gitu. Suka-suka dia, terserah dia seperti itu. Makanya kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena memang dia suka rela untuk menghinakan dirinya, meskipun dia tidak berdosa, tapi menghinakan dirinya untuk jadi contoh ke saya pribadi, bahwasanya kalau saya ini orang berdosa, jadi kalau saya dihina orang, diajak orang, saya akan
merasa bahwasanya ya nggak apa-apa, Tuhan saya yang tidak berdosa pun dihina, dia nggak apa-apa gitu. Jadi saya pun ya harus bilang sama Tuhan saya, Tuhan ya nggak apa-apa, saya bisa dihina, saya di ini ya nggak apa-apa gitu. Karena Tuhan udah mengalaminya lebih dulu daripada saya. Gitu menurut saya Bang ya. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau iman ibu kayak gitu ya kita nggak maksa sih ya. Ya. Yang jelas yang sesuai akal sehat, perintah Tuhan di Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Apalagi membunuh orang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan berlaku sampai sekarang. Iya, Tapi Kristen mengingkari ini, boleh membunuh, yang penting mau menebus dosa kan gitu. bukan gitu Bang. Zaman itu kan belum ada Kristen. Orang itu kan waktu itu kan masih Yahudi kan sama ateis. Jadi Justru Kristen Bu, maaf, justru Kristen lah yang membuat. Kan ini data-data dibuat. Gini ya Bu ya, izin ya Bu. ya. Data-data tentang penyaliban Yesus ini dibuat setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Satu, Yesus itu tidak mengenal perjanjian baru. Yesus nggak tahu apa yang ibu imani itu. Perjanjian yang setahu saya Bang, maaf ya. Setahu saya kalau perjanjian baru itu kan ditulis sama, itulah yang disebut orang Kristen tadi, rasulnya, pengikutnya kayak Petrus, Lukas, Yohanes. Nah mereka lah yang menulis itu. Berapa tahun Yesus tidak ada di muka bumi baru ditulis? Kan Yesus nggak bisa mengkonfirmasi. Karena kan begini Bang, yang saya tahu ya, maaf ya Bang, koreksi kalau yang saya tahu kan murid-murid Yesus itu kan ketika dia menampakkan diri, terus dia kan naik ke surga tuh, terangkat disaksikan oleh 1.000 orang ya. Jadi yang pas dia keangkat ke surga itu kan Yesus itu berfirman, beritakanlah keselamatan bagi penghujung bumi, kata dia. Terus dia naik ke surga. Jadi murid-muridnya itu berpencar ke beberapa negara. Jadi untuk mengumpulkan tulisannya si A, si B, si C, misalnya si Lukas, si Yohanes, Petrus, yang Paulus, untuk mengumpulkan data itu dari beberapa negara kan butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Yang saya tahu ya Bang, maaf ya kalau salah ya. Ya nggak apa-apa sih Bu. Kalau ibu percaya dicari, dikumpulkan, terus di kanon jadi buku ya monggo saja Bu. Kita sih nggak mau maksa itu. Ya bolehlah ibu nanti pelajari ulang. Kok bisa berbahasa Yunani? Satu. Kok bisa ada pembunuhan berencana loh itu Bu? Itu Ya, sebentar dulu Bu. Antara Yahudi mengakal-akalin, tapi dipergunakan Yudas berkhianat, datang tentara Romawi nangkap dia, dan gitu ya. Itu kan zaman ibu, dieksekusi dia, dipermalukan. benar sama orang Yahudi ya, bukan sama orang Kristen, sama Iya, orang. Yahudi kan Bu. Kan memang di zaman Yesus nggak ada Kristen. Kristen ini kan nongol di Antioquia Bu. Kisah 11:26 di Antioquia lah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Siapa pendirinya Kristen di sana? Ya Paulus Bu. Kristen itu artinya pengikut Kristus ya, karena Enggak Bu. eh, Pendiri Kristen itu Bu di Antioquia pertama kali disebut Kristen. iya betul iya. Di sana Paulus yang mendirikan Bu. Waktu itu di Antioquia itu ada Paulusnya, Petrus waktu itu Iya, enggak, Paulus sama Barnabas bersama orang-orang di sana setahun lamanya di sana. Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen kan gitu. Ini juga tulisan Lukas kan. iya memang seperti itu sih. Jadi Yesus itu tidak mengenal Kristen Bu. Selama Yesus hidup di dunia ini kagak pernah menyebut sekalipun kata Kristen. Iya, karena Kristen artinya pengikut Yesus kan, jadi dia Justru waktu itu Bu pengikutnya udah banyak, murid-muridnya udah banyak. Muridnya nggak pernah mengklaim dirinya Kristen, pengikut Yesus. Bunda Maria aja yang merawat anaknya nggak pernah Bunda Maria menyebut dirinya Kristen. Nggak. Jadi keluarga dekat Yesus, termasuk murid-murid Yesus, menari bapaknya Pak Yusuf, Bunda Maria emaknya, punya adik 4, murid-murid. Keluarga inti ini bukan Kristen. tidak disebut Kristen, tapi sebenarnya mereka pengikut Yesus kan. Kristen Anda yang ngomong kayak gitu. sama kayak tadi abang bilang Oten, orang Kristen gitu kan. Nah dia zamannya itu ya pengikut Yesus, tapi semakin kesininya ya pengikut Yesus itu akhirnya dipanggil dengan sebutan Kristen gitu. Itu kan cuma sebutan aja Kristennya itu. Bu, keluarga inti Yesus itu Tuhannya siapa menurut Ibu?
Kenapa maaf? Keluarga inti Yesus, Pak Yusuf, Bunda Maria, adik-adiknya itu, Bunda Maria, mereka menyembah siapa? Keluarga inti ya. Mm-mm. Ya sampai dia eh, Bunda Maria sama Yusuf sih, bapaknya sama mamanya enggak. Mereka kan bertuhan ya Bu ya. Ya pelan kan laptopnya nak. Pelan kan laptopnya. Iya. Ya, keluarga inti Yesus kan Bunda Maria, papanya, adiknya itu kan mereka bertuhan. Menurut Ibu menuhankan siapa? Adiknya nggak ada. Adik, Yesus punya adik Bu. Oh di Alkitab nggak ada sih. Ada. Aduh, nggak pernah baca. Di mana ya? Ada Bu, center. Nggak ada. Saya pernah udah baca sih, tapi nggak ada dia ada adiknya. Ada Bu. Adik Yesus itu Bu. Yakobus, Yudas, Simon dan Yoses. Anda boleh baca di Matius 13:55 atau Markus 6 nomor 3. Matius berapa maaf bang? Aku 13:55 Bu. berapa maaf? 13:55. Markus tadi ya? Iya, Matius. Oh Matius, bentar. Matius berapa? 13 nomor 55. 13:55. Bukan ini ya guys ya, bukan cari-cari Nubi. Ini mah 18 D4. Maaf ya agak lama maaf ya bang. Enggak apa-apa Bu. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Maksudnya? aduh tapi udah lumayan banyak ya guys. Soalnya kita udah nemuin 30. Matius Bu. 13 nomor 55. Redaksinya sama di Markus 6 nomor 3. Itu redaksinya sama, copy paste. Oh, kalau ini dibaca dari atas ya, Yesus ditolak di Nazaret judulnya ya. Kalau dari kita potong cuma kalimatnya ini, iya sih, kayak dia kayak punya anak Yakobus, Yusuf, Simon. Tapi kalau kita baca dari atas itu kan dibilang saudara aja, bukan saudara kandung gitu, bukan anaknya Maria dan Yusuf gitu. Memang kalau Katolik itu nggak boleh Maria punya adik lagi loh. Tapi kalau Protestan punya. Ini perbedaannya Katolik dan Protestan. Iya, saya nggak paham. Yang saya tahu tuh kalau dibaca dari atas sih sampai selesai dari Yesus ditolak di Nazaret sampai 56 tuh dimaknai saudara itu ya saudara kayak aku sama bapak saudara kan gitu. Nah kayak gitu dia saudara gitu, bukan saudara kandungnya gitu. Redaksinya sama loh, Markus 6 nomor 3 Bu. Itu 6 nomor 3 coba baca sama bunyinya. Markus 6 nomor 3. Nomor 3. Kayu anak merasa iya sama sih. Iya Yesus ditolak dari Nazaret juga. Iya, kalau di satu ayat dibaca iya. Tapi kalau satu kesatuan dari Yesus ditolak Nazaret ini itu saudara. Jadi gini Bu kesimpulannya, yang bikin tebel Bible Ibu itu karena banyak persamaan copy paste. Ya jelas kalau Katolik itu memang nggak boleh ya, Bunda Maria itu tetap suci, tak perawan, nggak boleh dia punya adik lagi. Tapi kalau Protestan punya adik lagi, ini perbedaannya Bu. Oh itu kalau itu aku kurang paham ya Pak. Yang setahu saya ya seperti yang Bapak bilang tadi Katolik ya. Saya paham kalau Katolik, Bunda Maria itu kan ibunya Tuhan, harus suci terus. Iya. Itu paham saya kalau Katolik. Karena enggak. Bahkan kitabnya juga beda jumlah kan, 73 sama 66. Ibu ada Makabe. Iya, itulah tadi yang kitab-kitab yang dikumpulkan itu kan setelah udah dikanon, ternyata ada kitab lain lagi. Nah, akhirnya Katolik memasukkan itu ke Deuterokanonika atau kanon 2, sementara Protestan kan tidak memasukkannya ke dalam kanon gitu. Karena tadi yang mengumpulkan buku-buku tadi yang aku bilang itu loh Pak, dari surat-surat mereka kan dikumpulkan jadi satu buku, udah ketemu, jadilah ini dikanonkan lah, udah dikanonkan. Kalau Katolik itu orang tua yang sudah meninggal itu masih bisa didoakan. Iya betul. Kalau Protestan nggak bisa Bu, nggak didoakan lagi. Coba baca Ibu Pengkhotbah 95. Pengkhotbah. Bentar, Bang.
Pengkhotbah 95 coba ibu baca. Bentar ya bang. Kalau beneran ada kita buat boba juga loh guys. Kira-kira seperti apa ya bentuknya kalau kita pulang? Nah, Jadi teman-teman banyak sekali perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Tapi pada dasarnya semua dulu Katolik. Yang Martin Luther keluar dari sana. Iya, kok bapak tahu ya? Ya belajar lah Bu supaya paham. Oh iya, aku juga tahu sih. Katolik juga ada dua Bu. Ada namanya Anglikan. Ibu pernah baca nggak Anglikan? Ada Katolik Roma sama Ortodoks sih setahu aku. Anglikan ada Bu. Anglikan itu orang-orang yang keluar dari Katolik asli karena tidak boleh lagi di Katolik itu punya istri lebih dari 2. Makanya membuat Anglikan. Katolik Anglikan itu boleh beristri banyak. Oh iya, Iya baca aja Bu. Katolik Anglikan. juga mau Gusti guys. Ini sekarang ikutin aja rutenya guys. kok aku nggak ketemu ya? Maaf ya bang, lama. Pengkhotbah 95 Bu. Lurus aja. Bentar. Tapi terus ini ada jalan kecil yang bisa kalian lewatin untuk datang ke rumah tradisional itu guys. Ayo Sakurani bisa masuk nggak ya? Kira-kira aku harus passing banget nih guys mobilnya. Nah bisa guys, kita sudah Ada Bu itu. Iya teman-teman desa. Atau saya bacain aja. Bacain aja deh bang, aku nggak ketemu. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya orang yang sudah meninggal itu ya tidak ada apa-apa. Tidak ada upah lagi buat mereka. Lu mau apain kayak tidak ada pertolongan lagi. Bahkan kenangannya waktu hidup itu sudah lenyap. Maksudnya dia pernah jadi PNS, nggak ada lagi. Yang diingat hanya harta warisannya saja. Pengkhotbah 95. Itulah yang dipegang orang Kristen, nggak boleh lagi ke kuburan mendoakan, nggak ada urusan. Kalau Katolik kan masih ada makabe, masih bisa didoain. Itu Bu. Iya. Wah, rame banget. Perbedaan yang paling signifikan lagi Ibu, Katolik itu masih ada patung. Kalau yang lain-lain mengurangi patung nggak lagi. Iya karena di hukum Taurat kan, hukum Taurat yang nomor 2 kan, yang membuat patung Kan menyerupai. dilarang Bu. Jelas di sana perintahnya di Keluaran 20 nomor 4 sampai 6 Bu. Pernah baca nggak Bu? Keluaran 20. Nomor 4 ke bawah Bu. Maaf ya Bu ya, santai ya Bu ya. Aku jadi baca Alkitab lo gara-gara bapak, makasih lo. Ya harus baca Bu. Sering-sering baca biar. Masa kami yang muslim pelajari Bu. Hafal malah kami. Itu ada di atas Ibu itu Bible berjalan itu. Hafal Bible dia tuh. Oh iya, Keluaran 20 ayat berapa tadi Pak? Maaf. 4 sampai 6. Keluaran 4 aja. 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang oh ya, ini di itu sih hukum Taurat ya. Iya. Yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air dan di bawah bumi. Iya. Jangan sujud menyembahnya. Kita lihat Katolik Bu ya. Buat patung. Tradisi-tradisinya ya dicium, Iya. dimandiin apa segala macam. Kan nggak boleh melanggar keluaran gitu. Kalau karena saya Katolik ya. Kalau orang Katolik itu sih memaknainya dari mana ya? Bentar ya Bang, ku cari dulu dia ada Ya asik kalau menurut orang-orang scholar Romo-Romo itu cuma aksesoris saja, mengingatkan, itu aja jawabannya Bu. Saya udah tahu jawabannya kok. Mengingatkan saja, pendekatan, bukan patungnya yang disembah, cuma mengingatkan saja. Kan gitu ya Bu ya, yang pernah Ibu pelajari, betul nggak? iya dia ada juga di Alkitab sih, bentar aku cari dulu ya. Iya, bilangan 21 ya, coba bentar ya. Biar nggak salah ini sama orang Katolik kan. Tentang apa Bu? Nanti saya cariin, tentang apa? Bilangan bentar, tentang membuat patung dari ular. Oh, Di situ kan Tuhan menyuruh Musa membuat patung dari ular. bilangan 21 nomor 8. Nah iya, jadi umat Ibu tenang aja, kalau masalah Bible mah kita hafal Bu. keren ya. Jadi orang Katolik itu
ini pun mereka imani juga seperti itu. Bukan cuma yang pertama tadi, bukan yang cuma di keluaran tadi gitu. Mungkin teman-teman Justru patung inilah yang membuat malapetaka. Banyak orang menyembahnya. Tapi nggak apa-apa lah Bu ya, saya nggak mau terlalu ke sana. Ini iman Ibu, saya nggak mau mengganggu iman Ibu. iya, Nggak, kita kan nggak debat masalah iman ya Bu ya. ya makasih. Nggak. Ibu tetap menjadi Katolik aja yang baik. Terima kasih Pak. Yang jelas, saya apresiasi Ibu sopan ya. Kita juga harus merespon dengan sopan, kan gitu. Intinya mari kita saling menghormati satu sama lain pemeluk agama itu. Karena di Indonesia ini kita harus toleran. Karena kalau kita gontok-gontokan, ya sibuk pemerintah ngatur kita kapan membangun gitu kan. Ya, kita harus bersatu membangun bangsa ini. Ibu agama Katolik, kami Muslim, ya silakan saja. Tidak ada masalah. Justru kalau Anda berada di mayoritas Muslim, Iya. insya Allah ibu aman. Dijamin 100%. Iya, saya tetangganya Islam semua sih, tapi baik-baik. Insya Allah dijamin Bu. Kenapa? Karena umat Islam itu nggak boleh memerangi kafir harbi yang tidak membuat kerusakan. Tapi Bang, aku mau nanya, aku kan itu tuh ada pelihara anjing di rumah. Kadang-kadang mereka tuh nggak suka. Kenapa? Emang ada larangannya ya Bang? Maaf ya nanya, maaf. Kalau anjing itu boleh dipelihara, umat Islam boleh pelihara anjing, tapi ada batasnya. Karena biasa anjing itu dia hanya dipakai untuk security. Biasanya dipakai di kebun. Tapi kalau di daerah perkotaan, yang sudah banyak CCTV, udah ada polisi, ada security. Kalau di kebun ya boleh, tapi ada batasnya. Anjing itu nggak boleh naik di tempat kita tidur, di tempat kita sholat. Ada batasannya. Tapi kalau saya lihat Kristen, mohon maaf ya Bu ya, ya tidak ada batas, bahkan barang tidur. Saya punya anjing di rumah itu ya, kami temenin tidur di rumah, Nah, itu. nggak keluar gitu, nggak mengganggu yang saudara-saudara. Kami juga ngerti kan nggak ganggu, tapi ada beberapa yang tetangga itu yang baik gitu kan. Hai, nama anjing aku kan namanya si Brownie. Hai Brownie gitu, mereka lewat gitu. Tapi ada yang kayak nggak suka gitu. Ya, yang namanya manusia Bu ya, ya kan macam-macam. Mungkin karena siapa tahu anjing ibu masuk ke rumah tetangga, air liurnya kan najis Bu bagi umat Islam. Enggak sih, aku nggak lepas di rumah aja. Cuma berarti itu ke individu lah ya Bang ya, bukan karena agama, bukan karena diajari di Muslim untuk membenci anjing ya, enggak ya. Pada prinsipnya itu binatang itu nggak boleh dibenci. Semua binatang itu ada manfaatnya. Ada. Babi aja ada manfaatnya Bu. Mau tahu nggak manfaat babi bagi umat Islam? Apa itu? Manfaatnya itu menguji iman seseorang Muslim. Apakah melanggar perintah Tuhan, haram itu babi, dilanggar atau tidak? Itu manfaatnya, menguji iman. Jadi semua binatang ada manfaatnya. Alat uji. Gitu ya. Termasuk anjing juga manfaatnya ada. Alat uji juga. Kalau kau mau memelihara anjing, sanggup nggak engkau ya bisa menjaga diri daripada anjing itu? Boleh dipelihara dalam hal security. Biasanya sih di kebun-kebun, di kampung-kampung pakai. Tapi ya jangan sampai dibawa tidur lah, kan binatang kok tidur bareng kan gitu. Iya ya, kami seneng gitu sekeluarga. Jadi kami temenin tidur bareng gitu. Tapi di sini ada tetangga aku yang dia, aku nggak ngerti ya Islam ada beberapa macam. Tapi dia kayak yang biasa pakai jubah itu, dia sayang, dia kasih kucing makan tuh. Kadang-kadang dia nanya, si Brownie udah makan belum gitu. Ya nggak ada larangan sih Bu, memelihara aja anjing, tapi ya waspada. Kalau umat Islam kan ya air liurnya aja najis. Boleh kok, umat Islam boleh megang anjing.